Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Sajadah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa sajadah adalah selembar kain atau karpet yang digunakan sebagai alas dalam melaksanakan ibadah. Benda ini berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah sehingga tubuh yang menempel ketika sujud tetap terhindar dari najis. Sajadah biasanya dibuat dengan ukuran tertentu yang memadai untuk gerakan ibadah, misalnya sekitar 80 x 120 cm. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sajadah digunakan oleh umat Islam, sebagian umat Kristen Ortodoks Oriental, umat dari kelompok pemercaya lama Kristen Ortodoks Rusia, serta umat Bahai. Masing-masing tradisi memiliki aturan dan pemaknaan tersendiri terhadap sajadah dalam pelaksanaan ibadah mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sajadah digunakan di berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja Ortodoks Oriental, rumah ibadah umat Bahai, serta di rumah pribadi umat beragama ketika melaksanakan ibadah secara mandiri. Letak sajadah biasanya diletakkan langsung di lantai atau tanah agar menjadi alas sujud. Dalam konteks umat Islam, bagian mihrab pada sajadah diposisikan mengarah ke Makkah, sedangkan pada tradisi Kristen Ortodoks Oriental sajadah diposisikan ke arah timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penggunaan sajadah dilakukan setiap kali ibadah berlangsung. Umat Islam menggunakan sajadah 5 kali sehari saat melaksanakan salat. Umat Kristen Ortodoks Oriental menggunakannya saat melaksanakan doa dengan bacaan khusus, sedangkan kelompok pemercaya lama Kristen Ortodoks Rusia memanfaatkannya ketika melakukan sujud atau membuat tanda salib. Umat Bahai juga menggunakannya pada waktu ibadah mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sajadah memiliki fungsi utama menjaga kesucian ibadah. Dalam Islam, sujud harus dilakukan pada tempat yang suci, maka sajadah menjadi sarana yang memudahkan pelaksanaan ibadah di berbagai tempat. Dalam Kristen Ortodoks Oriental dan kelompok pemercaya lama, sajadah membantu menjaga kesucian tangan dan wajah ketika sujud. Secara umum, sajadah juga menjadi simbol kehusyukan, kesopanan dan ketundukan kepada Tuhan dalam berbagai agama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sajadah biasanya dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Pola dan hiasannya mencerminkan daerah asal pembuatnya, sering kali berbentuk motif geometris atau ornamen arsitektur yang melambangkan tempat suci. Untuk umat Islam, sajadah tidak boleh dihiasi dengan gambar makhluk bernyawa. Sajadah dipakai dengan cara dibentangkan di atas lantai, kemudian orang yang beribadah berdiri, duduk dan sujud di atasnya. Bagi umat Islam, penggunaannya diawali dengan wudhu sehingga tubuh dalam keadaan suci. Bagi umat Kristen Ortodoks Oriental, sajadah dipakai dengan melepaskan alas kaki agar tetap terjaga kesucian. Informasi panjang dari berbagai sudut pandang. Dari sisi sejarah, sajadah merupakan produk budaya yang berkembang seiring penyebaran agama. Tukang tenun dari berbagai daerah menambahkan corak dan warna khas daerah masing-masing, menjadikan sajadah tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga karya seni tekstil. Dari sisi arsitektur simbolik, bentuk mihrab pada bagian pucuk sajadah bagi umat Islam menegaskan arah kiblat menuju Makkah, sementara penempatan sajadah ke arah timur pada tradisi Kristen Ortodoks Oriental menegaskan keterikatan mereka pada simbol cahaya dan kebangkitan. Dari sisi etika dan kesucian, sajadah menjadi lambang kebersihan diri dan lingkungan. Seseorang yang menggunakan sajadah diharapkan telah bersuci terlebih dahulu, menjaga kebersihan alas ibadah dan menjaga kehusyukan. Dari sisi seni dan estetika, sajadah bukan sekadar kain alas, melainkan juga media seni. Pola geometris yang tertera melambangkan keteraturan dan keabadian.
Ornamen yang menyerupai masjid atau Ka'bah menjadi pengingat visual akan tujuan ibadah. Namun tetap ada batasan, khususnya dalam Islam, yang melarang penggunaan gambar makhluk bernyawa. Dari sisi antropologi, sajadah mencerminkan interaksi lintas budaya dan agama. Penggunaannya oleh umat Islam, Kristen Ortodoks Oriental, pemercaya lama dan Bahai menunjukkan bahwa simbol kesucian alas ibadah dipahami luas dalam berbagai agama. Dari sisi spiritualitas, sajadah membantu seseorang memusatkan hati dan pikiran. Dengan adanya ruang suci kecil yang dibentangkan, ibadah menjadi lebih fokus dan hikmat, baik di masjid, gereja, rumah ibadah, maupun rumah pribadi. Sajadah mengajarkan nilai kebersihan, kedisiplinan dan penghormatan. Kebersihan tampak dari kewajiban menjaga sajadah agar tetap suci. Kedisiplinan terlihat dalam penggunaan rutin setiap kali beribadah. Penghormatan ditunjukkan dengan sikap hikmat ketika sujud di atasnya. Dari sajadah, dapat dipelajari bahwa kesederhanaan benda dapat membawa makna spiritual yang besar. Sajadah memiliki kelebihan sebagai sarana ibadah yang mampu menjaga kesucian dan membantu menciptakan suasana khusyuk. Kelebihannya juga terletak pada keragaman motif yang mencerminkan kekayaan budaya. Namun, ada kekurangan berupa kecenderungan menjadikan sajadah sekadar hiasan atau status sosial jika dihiasi terlalu mewah. Hal ini dapat mengurangi nilai kesederhanaan ibadah. Saran yang membangun adalah agar setiap umat beragama yang menggunakan sajadah tetap menjaga fungsi utamanya sebagai sarana ibadah, bukan sekadar benda pajangan. Selain itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan kesucian sajadah sehingga nilai spiritual yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur. Tidur, tidur. Ayo kita tidur.